Aku akan sampaikan dakwahmu ke seluruh penjuru dunia. Bincang bersama Mubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubarak Ahmad, kelahiran dari Malang tanggal 13 Oktober. Namun saya 2 tahun di Malang, lalu hijrah ke Jakarta, tepatnya di Grogol, dan sampai usia 6 tahun pindah ke Lenteng Agung. Saya besar di sana. Masuk Jamiah Ahmadiyah Indonesia pada tahun 1994. Alhamdulillah sekarang setelah menjalani kuliah di Jamiah 5 tahun, saya bertugas sekarang ini di Jemaat Gunung Kerinci dan Pasar Minggu. Saya alhamdulillah jemaat keturunan dari bapak, dari kakek. Menjadi seorang mubalik, motivasi saya disampaikan dari bapak, dari kakak, bahwa ada amanat dari kakek saya, Bapak Maulvi Jaini Dahlan, 3 serangkai yang terkenal di Indonesia. Nah, itu mungkin motivasi awalnya, didorong kuat oleh kedua orang tua, 2 kakak dan 2 adik saya, serta para mubalik-mubalik yang berkunjung ke cabang kami di Lenteng Agung. Nah, itu mungkin yang menjadi motivasi saya, sehingga dengan dorongan ini, keinginan kakek saya juga mulai membenahi diri, belajar ngaji, ikut aktif kegiatan-kegiatan, bahkan sejak kecil. Dari SD, SMP hingga SMA, saya selalu bergaul dengan mubalik-mubalik yang ditugaskan di Jemaat Lenteng Agung, seperti Bapak Maskurullah. Beliau saya suka sering menemani. Bahkan pengalaman dengan beliau, waktu masih kecil itu terkadang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Nah, beliau selalu mengingatkan. Juga dengan Bapak Maulana Ahmad Syafi'i, sering kami naik sepeda keliling, ikut beliau bertabligh keliling, menyampaikan syiar jemaat ini. Selama di Jamiah, kami masuk tahun 1949, sebanyak 25 orang, itu dari berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, NTB, bahkan ada yang dari NTT, Pak Zainal Abidin. Beliau juga pernah menjadi pasukan Tentara Sukarelawan Timur. Jadi beraneka ragam lah, dari Manado juga ada. Jadi beraneka ragam yang ada di angkatan kami. Dikarenakan beraneka ragamnya kami dari berbagai suku itu, walaupun sebelumnya kami sudah saling mengenal beberapa orang, dikarenakan tahun 93 itu ada kelas tarbiyatnya, seingat saya itu. Jadi beberapa teman yang sudah mengenal, tapi ada beberapa banyaknya yang tidak kami saling mengenal, sehingga daerah-daerah yang sangat berbeda ini menimbulkan terkadang salah pemahaman, banyak perselisihan juga yang terjadi. Contoh yang mungkin ekstrim, ketika orang Sunda, kita kan biasa itu kalau di jamnya saling humor gitu kan, saling humor. Nah, itu ada orang Medan
ya, ketika dia memberikan ya istilahnya ejekan-ejekan kepada kita, kita santai saja. Tapi ketika dia diajak, wah marah sampai nasi itu piring melayang gitu. Ya seperti itu. Bahkan ada juga di ruang makan ya teman kami yang dari Jakarta, ya itu sampai dikejar-kejar ya, dari yang Sumatera itu keliling tempat makan ya seperti itu. Banyak juga yang bentrok dan lain sebagainya. Satu hal yang paling unik yang saya ingat ini ketika kita apel itu ya, ketika kita apel, ketua kelas untuk menyiapkan barisan, terus kita disuruh rapi. Nah ada ini Pak Zainal Abidin ini yang memang sudah cukup tua ya, beliau. Nah, sehingga ketika dalam barisan beliau tidak rapi, disuruh maju ke depan beliau itu oleh ketua kelas. Nah ketika beliau suruh maju, suruh istighfar, tapi beliau diam aja. Terus istighfar, nah, tapi beliau diam saja. Akhirnya yang ketiganya dia kesel sampai ketua kelas itu mau ditonjok. Nah seperti itulah di awal-awal kita 1 tahun ya, Jamiah itu. Bahkan untuk pelampiasan kekesalan dengan teman karena komunikasi berbagai daerah itu kamar mandi itu pada bolong-bolong gitu sebagai lampiasan lah gitu. Sebagai lampiasan kita. Nah itu juga ada juga kalau di zaman kami kan karena mungkin masih sedikit yang mendaftar ya, ke Jamiah. Nah, sehingga ada juga yang masih merokok di tingkat-tingkat awal itu ya, seperti itu. Namun seiring waktu mulai tingkat 1-2 tahun kemudian ya, 3 tahun ya itu kita mulai lebih dewasa dan mulai menyadari bahwa kita masuk Jamiah ya, sudah menandatangani ya, sebagai wakaf jindegi, artinya kita wakaf seumur hidup ya, untuk jemaat ini. Itu banyak perubahan-perubahan. Nah dari 25 orang ini ya kita 25 orang ini itu 3 tahun itu ketika 3 tahun itu ada penambahan selanjutnya. Jadi mau penambahan 5 tahun awal itu angkatan kami, jadi dipilihlah 7 orang. Nah, dipilih 7 orang. Jadi alhamdulillah ya, saya dan 6 orang yang lainnya itu ikut penambahan 2 tahun ya untuk pertama. Jadi sempat merasakan ada adik kelas karena Jamiah sebelumnya dulu itu 3 tahun kita itu menunggu 3 tahun dulu baru masuk Jamiah, 3 tahun dulu baru masuk Jamiah. Tapi pas angkatan kami ya itu mulai ada percobaan ya 2 tahun, tapi hanya diambil dari 25 itu 7 orang ya. Jadi kami sempat merasakan adik kelas ya, 2 angkatan. Setelah menjalani pendidikan di Jamiah dari tahun 1994 sampai dengan 1999, alhamdulillah ya, kita 7 orang ya, tapi yang 1 tidak mengikuti ujian, jadi 6 orang berhasil lulus. Dan kita sebelum ditugaskan, jadi kita tidak sama yang 6 orang itu ya. Pak Basuki itu waktu itu sudah ditugaskan ke Singapura, terus Pak Sadat, Pak Ismail itu sudah ditugaskan. Kita yang 3 orang, saya kemudian Pak Cepi, Pak Mamun itu ditahan ya, karena akan kedatangan Hajar Khalifatul Masih Robi rahmatullah alaihi. Jadi kita diminta untuk menjadi security beliau nanti selama di Indonesia. Jadi kita ditahan. Akhirnya selama 6 bulan itu kita tugas di kantor. Nah ini pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya sebelum tugas ke lapangan. Jadi kita dari kantor ke kantor di Kemang itu ya, kita bisa belajar lebih banyak lagi karena di Jamiah itu tidak diajarkan. Nah kemudian 40 hari kita juga sempat ke NTT, ke Alor untuk membantu pengungsi Timur-Timur. Nah kita ke sana. Setelah pulang dari sana barulah kita itu kedatangan hujur ya, bulan Juli selama 14 hari ya, kita menjadi security khusus. Pada tahun 2000 ya, saya ditugaskan di tempat asal yaitu di Jakarta Barat. Nah di Jakarta Barat itu tugas saya di Jakarta Barat.
Di sana ya ketika saya datang ya sudah pada mengenal orang-orang sana dengan masa kecil saya ya, dengan memanggil Barik dan lain sebagainya. Nah, namun ya tugas kami di Jakarta Barat ya, sudah menjadi seorang mubalik ya, alhamdulillah itu terasa berbeda, ada tanggung jawab yang sangat besar. Jadi di Jakarta Barat kita lebih banyak bertablik ya, setelah Jumat itu terkadang kita keluar sampai Minggu ya, kita itu ada 3 orang. Nah, jadi, alhamdulillah setiap 2 minggu pasti ada yang beat ke dalam jemaat ilahi ini. Jadi alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala saya masih diizinkan Allah Ta'ala untuk berkhidmat dalam jemaat ini. Jadi sudah 20 tahun menjadi mubalik ya, banyak kenangan-kenangan yang sangat menarik dan kebenaran-kebenaran Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang menjadi tambah yakin di dalam hati walaupun sudah keturunan dari kakek. Ya, mungkin diantaranya ya, kita memahami di dalam jemaat ini bahwa orang-orang yang beat ya, kepada Hazrat Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam itu beraneka ragam. Ya. Ada yang melalui dalil, ya. Ada yang melalui penerangan-penerangan, ada yang melalui perdebatan, ada yang melihat sikap-sikap kita. Tapi ada satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan dalam pengalaman saya, hal yang unik ya, di luar kemampuan manusia. Ya. Orang bisa berbuat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam melalui petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimpi. Ya, bisa dilihat dalam mimpi mereka berjumpa dengan Hazrat Imam Mahdi alaihissalam sebelum mereka mengenal jemaat. Di antaranya ketika saya sedang menunggu sholat zuhur ya, pada waktu itu sekitar tahun 2001 ya, setelah saya berkeluarga ya, dengan seorang lajnah dari Sumatera Barat, Ade Isnaini, itu ketika saya menunggu waktu zuhur ya, ada seseorang yang datang ke masjid kita. Nah, dia ingin sholat ya, sebenarnya. Nah, akhirnya kita berbincang-bincang ya, saya dapat tablik menyampaikan tentang jemaat ini dan kedatangan Hadrat Imam Mahdi alaihissalam. Panjang kita bertablik. Nah, akhirnya sampai satu saat saya masuk ke dalam dan mengambil foto ya, Hadrat Imam Mahdi alaihissalam singkatnya. Saya perlihatkan foto itu kepada beliau. Kalau tidak salah nama beliau Bapak Muridan. Beliau seorang Bilal. Bilal artinya beliau seorang muadzin di masjid luar ya, itu pekerjaan beliau hanya itu. Nah, ketika saya tunjukkan foto Hazrat Imam Mahdi alaihissalam, beliau katakan, wah, ini yang sudah saya lihat dalam minggu ke belakang ya, di dalam mimpi saya, katanya. Nah, akhirnya karena beliau sudah menyampaikan itu, dan artinya beliau sudah melihat Imam Mahdi alaihissalam sebelum berjumpa dengan saya, jadi tambah yakin bahwa ya inilah mungkin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau harus bergabung ke dalam jemaat ini. Akhirnya alhamdulillah ya, beliau berbeat. Nah, inilah salah satu kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Allah Ta'ala memberikan petunjuk pada orang-orang yang hatinya bersih ya, langsung melalui mimpi. Nah, itu ketika saya bertugas pertama kali. Nah, mungkin masih banyak tugas saya setelah di Jakarta Barat ya, saya ke Wanasigra itu tahun 2002 2004. Setelah itu saya ditugaskan di Jemaat Talang 2004 sampai 2010. Nah, ketika 2010 saya balik lagi ke Al-Wahid 2010 sampai 2014. Setelah 2014 saya ditugaskan ke Jemaat Pampangan sampai 2015, dan 2015 sampai sekarang ini saya tugas di Jemaat Kerinci. Nah, tadi di ujung saya menyaksikan orang yang hatinya bersih diberikan petunjuk sebelum dia berbeat.
kepada jemaat ini. Jadi artinya sudah diberikan jumpa dulu dengan Hajat Imam Salam. Di Kerinci saya pun menyaksikan ada seseorang yang bernama Eko S yang berasal dari Bangkok. Nah, beliau sering ikut pengajian Jumatan, beliau sering ikut. Nah, namun belum dapat karunia beat. Nah, karena saking seringnya beliau ikut, beliau pun sebelum berbeat diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau mau beat itu datang waktu asar ke rumah, saya tanya, "Kenapa Mas Eko mau beat?" "Pak, saya mimpi, Pak. Mimpi teman saya datang, teman akrab saya. Dia katakan, 'Kok cepatlah kamu beat segera ke Ahmadiyah,' katanya." Nah, ini padahal dia saja belum beat, apalagi temannya itu kan. Nah, itu jadi di dalam mimpi itu dia diperintahkan oleh temannya untuk berbeat ke dalam jemaat ini. Nah, oleh karena itu saya datang Pak ke sini, saya mau beat. Nah, itu pada saat itu saya tidak langsung menerima. Saya bilang, "Boleh Mas Eko, itu sudah tanda dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mas Eko harus berbeat, tapi mungkin kita maghrib saja beatnya. Mas Eko nanti pulang dulu, sholat nanti maghrib, nanti boleh berbeat." Akhirnya maghrib dia kembali lagi sesuai dengan tekadnya yang sudah diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia balik rupanya. Akhirnya dia pun berbeat hingga sekarang dan langsung membayar canda sesuai dengan ketentuan 16. Nah, inilah satu lagi di akhir tugas di Kerinci ini, di awal dan di akhir ini saya menyaksikan Allah Ta'ala yang langsung memberikan petunjuk. Inilah sesuai ilham Hajat Masih Maud Salam, "Men teri tabliko jamin ke tabun enggak." Jadi aku kata Allah Ta'ala yang akan menyampaikan tablik engkau ke seluruh penjuru dunia. Jadi kalau kita tidak tablik, Allah Ta'ala itu tetap akan menggerakkan, tapi tetap kita harus bertablik. Jadi inilah mungkin diantaranya dari sekian banyak kisah-kisah, ada lagi tapi dua kisah ini saya meyakini bahwa jemaat ini memang jemaat Allah Ta'ala, karena di luar kemampuan kita seseorang itu berbeat, tapi dia berbeat sebelum berjumpa dengan kita orang-orang Ahmadi, dia sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, isyarat untuk bergabung ke dalam jemaat ini. Ketika saya tugas di Jemaat Jakarta Barat, waktu itu menjangkau Jemaat Jakarta Utara, Kampung Kramat, dan juga ke Pulau Tidung, itu sebagai binaan kami. Jadi seperti saya sampaikan di awal, kami selalu berangkat setelah Jumat itu berempat, Pak Abdul Munim, Pak Muhammad Ridho, Pak Ahmad, itu orang-orang besar semua itu. Pak Munim itu orang percetakan, Pak Ridho itu manajer LIPI, Pak Ahmad itu mandor pasar ya. Jadi itu selalu kita ini. Nah, ada satu pengalaman ya, mungkin satu hal yang hasil daripada doa. Jadi kita sebelum bertablik itu selalu berdoa. Ketika kunjungan ke Pulau Tidung, itu Bapak Ketua Jemaat mengundang masyarakat untuk ikut pengajian kita. Di situ saya sampaikan berkenaan dengan jemaat dan kedatangan Hajat Imam Mahdi alaihissalam. Bahkan ada ustadznya yang ikut. Itu saya berdoa khusus untuk ustadz itu supaya dia bisa berbeat kepada jemaat ini. Jadi saya berusaha untuk meminta kehadapan Allah Subhanahu wa taala supaya ustadz ini masuk ke dalam jemaat. Namun Allah Ta'ala berkehendak lain. Ustadz ini walaupun saya sudah datang ke rumahnya tablik untuk berbeat, Allah Ta'ala tidak mengabulkan dia untuk menerima jemaat ini. Tapi akhirnya doa-doa saya itu terkabul juga. Kita akhirnya berjumpa dengan seseorang, saya lupa namanya. Beliau itu di Pulau Tidung itu menarik beca.
Dan ketika saya di rumahnya dengan Bapak Ketua, beliau menceritakan bahwa beliau itu pelarian dari lahat, ya, karena buronan. Nah, beliau banyak ilmu-ilmu gelap pada saat itu. Nah, ilmu-ilmu gelap yang beliau ingin hilangkan, ya, ingin beliau taubat. Jadi pada saat itu spontan saya sampaikan bahwa ilmu-ilmu Bapak itu bisa hilang sama ilmu-ilmu Imam Mahdi. Wah, dia pada saat itu, wah benar. Iya, saya bilang. Syaratnya adalah Bapak harus beat kepada Imam Mahdi alaihissalam. Jadi Bapak ini ya karena inginnya menghilangkan ilmu hitamnya itu, ya maka akhirnya ingin beat. Saya bilang oke, kalau begitu, kalau Bapak memang ingin beat, Bapak silakan ambil wudhu ya, dengan istri. Nah, nanti kita adakan ritual beat. Ya. Singkat cerita akhirnya dia beat lah ke dalam jemaat ini. Dan setelah beat beberapa hari dia bisa tenang, ya, ilmu hitamnya itu bisa hilang. Jadi inilah satu hal yang luar biasa, ilmu-ilmu nujum, ilmu hitam itu bisa hilang dengan ilmu-ilmu ya, Imam Mahdi alaihissalam. Jadi doa-doa saya ya untuk supaya orang-orang itu beat kepada hajat Imam Mahdi alaihissalam, terkadang yang kita tuju itu terkabulkan kepada orang lain. Ya, mungkin ini satu pengalaman doa. Dan setiap saya memasuki daerah-daerah pertablikan, saya suka banyak berdoa, diantaranya dua doa. Jadi banyak mungkin doa-doa untuk dalam pertablikan, tapi saya ada dua doa yang saya suka, yakni Robbi kulusain khadimuka Robbi fafazna wansurna warhamna. Dan satu lagi doa Robbi la tajarni fardan wa anta khairul warisin. Jadi dua doa ini ya selalu saya baca ketika saya memasuki daerah-daerah baru di dalam pertablikan. Alhamdulillah ya, dengan itu ya Allah Ta'ala memberikan pewaris. Itu senang itu kalau hati ini kita menyaksikan, hati ini kita bisa melihat orang-orang yang beat. Itu sangat senang ketika kita selesai menyampaikan dakwah Islam ini. Untuk para mahasiswa Jamiah atau teman-teman seperjuangan yang baru tugas ke lapangan, ya, pesan saya, karena kita sudah menandatangani ya, sebagai seorang wakaf jindegi, kita telah mematikan diri kita, ya, kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menyampaikan, menjalankan tugas sebagai seorang mubalik pun ya, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mencari Allah Ta'ala, harus lebih mendekatkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang paling pertama. Yang kedua adalah selama kita di Jamiah itu sebenarnya ilmu-ilmu yang diajarkan itu kita bisa pelajari, atau terkadang kita sudah mempelajarinya sebelum kita masuk Jamiah. Jamiah itu adalah sarana wadah tempat kita dilatih berdisiplin supaya kita selalu berada rel nijam ini, samina wa ta'na. Jadi di dalam menjalankan tugas di lapangan ya, itu yang harus kita ingat, jangan keluar dari rel nijam, selalu berkomunikasi kepada Hajar Khalifatul Masih. Ya, insya Allah Ta'ala segala pekerjaan kita dengan doa-doa yang akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.